Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengucap syukur bahwa atas kebaikan Tuhan kita boleh dapat kembali hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita naikkan pujian ini. Sebab Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, Kau setia, oh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Mari dengan sungguh lagi kita katakan, sebab Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami aman ya Bapa yang hebat. Lebih dari harta, tiada yang lebih berharga, sebab hanya Yesus segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kehidupan kami hingga saat hari ini Tuhan. Apapun yang kami perlukan Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Ku perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita katakan tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih. Oh, haleluya, haleluya.
akan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau setia, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sejak menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau-lah yang setia. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus Tuhan bagi kami di tempat ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Amin. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih sungguh katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau lagi katakan, Kau setia. Amin. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Engkau setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, kami ada, kami boleh berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Karena dalam Engkau kami selalu diberkati, selalu disertai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memberikan hati kita, mempersiapkan hati kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu,
Mari tinggalkan sejenak. Saat ini kita mau fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Sebab Allah saja yang layak kita muliakan. Amin. Tiada Allah yang lain yang dapat kita muliakan. Mari kita katakan, oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Lagi dengan sungguh katakan, oh muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak di Hosana, Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang layak kita muliakan. Hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Katakan lagi, oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak, yang layak di. Oh muliakan Tuhan. Haleluya. Oh muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Amin. Kita percaya hanya di dalam Tuhan ada keselamatan kita. Amin. Mari kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan, lebih bersuka cita lagi. Mari kita ekspresikan sukacita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Bapak Ibu jangan malu bernyanyi untuk Tuhan. Yang layak dipuji. Oh muliakan Tuhan. Oh muliakan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri agar kita bisa lebih mengekspresikan sukacita kita. Oh Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu ke. Hosana, Hosana, melompat bagi Tuhan. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Sebab di dalam Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya kepada Dia ada keselamatan. Kita mau lebih sungguh memuji memuliakan Tuhan. Sebab dalam Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Haleluya. Di dalam namanya ada berglori bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi dengan sungguh katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Oh, glory, haleluya. Glory. Lebih bersorak lagi bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bersukacita bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sebab di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Percaya di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Amin. Amin. Mari serukan sekali lagi. Sebab di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Yuk. Di dalam namanya ada apa? Ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Sebab di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang kekal. Karena Dia Allah yang terbesar, Allah yang termulia di dalam kehidupan kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuat. Kau terbesar, kau terbesar. Amin, haleluya. Mari kita serukan pujian ini. Semua memuji-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada lagi kami ragu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segenap hati kita, saya percaya, kita datang dengan penuh kerinduan untuk memuji Tuhan. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuat. Amin. Sebab Engkau yang terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap nafas di seluruh bumi ini bersujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lagi katakan dengan sungguh, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat
bersuara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari mau menari bagi Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita ungkapkan setiap sukacita kepada Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari lebih bersorak lagi menaikkan pujian ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Biarlah setiap yang bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang terbesar dan termulia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyampaikan rasa sukacita kami Tuhan Yesus kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa, seruan hati kami, seruan doa kami percaya Engkau mendengarnya. Sebab di dalam nama Yesus, di dalam Tuhan, kami dapat menemukan ketenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Oh, glory, haleluya. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau temani aku. Haleluya Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau mendengar
Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, seruan hati kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan setiap apa yang kami rindukan. Bahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Oh, Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha. Naikkan pujian ini dengan iman, dengan kesungguhan hatimu sampai kepada Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Oh haleluya, ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa bagi tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dengan sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat. Amin Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Jangan sampai ada satupun yang terlewat di antara kami Bapa. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah memulihkan kami saat ini Tuhan. Bahkan kami percaya kami akan menang di dalam-Mu Tuhan. Yesus memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Lagi sungguh katakan, sebab di dalam Yesus kita temukan ketenangan. Bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa yang baik.
Ketenangan hanya akan kami temukan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun ada badai pencobaan di dalam kehidupan kami, permasalahan di kehidupan kami Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang mau sampaikan bagi kami, terlebih melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah firman-Mu mampu membentuk setiap hati kami Tuhan, menyegarkan kami, memulihkan kami kembali Tuhan Yesus. Dan Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berotoritas atas kehidupan hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang Ia sampaikan Tuhan, itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan, segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, menjemput semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 3 Desember 2023, bukan karena buli-bulimu. Bukan karena buli-bulimu. Setiap orang punya buli-buli. Bukan karena buli-bulimu itu maksudnya tidak tergantung berapa banyak buli atau bejana yang kita miliki. Orang bisa memiliki 1, 2, 5, 7 dan seterusnya. Nah, apakah tidak penting memiliki buli-buli? Pasti penting tempat ini. Tapi bukan karena buli-buli yang kita miliki. Nah, kita melihat dulu apa itu bejana atau buli-buli. Bejana atau buli-buli, kita bisa membaca, adalah wadah atau tempat untuk menampung atau menyimpan sesuatu. Jadi buli-buli ini adalah wadah, buli-buli atau katakan bejana itu wadah untuk menampung sesuatu, menyimpan sesuatu. Dan ini dipergunakan dan berguna pada waktu zaman dahulu. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi atau Israel, orang punya bejana buli-buli untuk menyimpan sesuatu. Dan buli-buli ini dibuat dari tanah liat. Dasar pembuatannya atau tanah liat adalah bahan dasar untuk digunakan membuat berbagai jenis bejana dan buli-buli. Kembali kepada tema kita, mengapa bukan karena buli atau bejanamu? Mengapa bukan karena buli atau bejana kita? Mari kita baca dan dengar apa yang Alkitab katakan. Yang pertama tentang tepung dan minyak seorang janda di Sarfat. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 3 berkata begini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pergi dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan suruh seorang nabi yang bernama Elia untuk pergi berjalan ke daerah timur, sembunyi di tepi sungai Kerit. Ini sungai di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Karena ada seorang raja yang bernama Raja Ahab berniat untuk membunuh Nabi Elia. Jadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan suruh Elia menghindar dari Raja Ahab? Bukankah Elia seorang nabi? Bukankah Tuhan lebih besar, lebih dahsyat daripada Raja Ahab? Siapa Ahab? Ahab ini adalah Raja Israel. Ahab marah waktu Elia menentang penyembahan berhala yang dia lakukan bersama dengan rakyatnya. Elia di pihak yang benar. Dia menyembah kepada Tuhan. Kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Tapi waktu itu kita lihat Ahab menyembah kepada Baal atau berhala. Dan ditentang oleh Elia. Lalu Ahab marah. Dan Ahab mengejar Elia.
mau membunuh Elia. Dan Tuhan melindungi. Sekarang Elia pergi dari kejaran Ahab, pergi sembunyi di sungai Kerit. Sekali lagi, Ahab seorang nabi. Tuhan pakai dia sebagai alatnya. Pasti Tuhan lebih kuasa daripada Ahab. Kenapa Tuhan tidak beri kuasa kepada Nabi Elia untuk melawan Ahab? Bukankah Tuhan lebih kuasa? Tapi kenapa Tuhan suruh justru Elia alami persoalan, dia ada di dalam jalan yang benar, tapi dia disuruh sembunyi. Nah, kadang cara Tuhan seperti itu. Cara Tuhan tidak bisa harus seperti logika kita. Sebenarnya Tuhan bisa memberi kemampuan Elia melawan Ahab, bisa. Tapi justru Tuhan suruh supaya Elia menghindar dari Raja Ahab. Menghindari peperangan, menghindari pertempuran. Tuhan perintahkan untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, cara Tuhan kadang sulit dimengerti oleh nalar. Seringkali orang berkata, kok bisa ya, harusnya kan Tuhan begini. Kenapa Tuhan begitu? Kenapa kok tidak begini dan sebagainya? Kenapa Tuhan kok tidak segera atasi persoalanku? Kenapa Tuhan? Justru aku alami persoalan belum terpecahkan. Nah, cara Tuhan kadang sulit untuk dimengerti secara nalar. Jadi waktu kita atau seseorang menghadapi persoalan yang ditimbulkan orang lain, justru Tuhan suruh kita hindari pertengkaran. Ahab mencari gara-gara. Ahab mau membunuh Elia, tapi Tuhan suruh Elia sembunyi di sungai Kerit. Cara nalar sulit bukan? Kadang sulit dimengerti cara Tuhan dengan nalar kita. Orang lain berbuat salah sama kita, kok kita harus yang ngalah? Kok kita harus sembunyi? Jangan sampai terjadi peperangan atau pertengkaran dan sebagainya. Kembali kepada Elia, kenapa ya kok Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit? Kenapa Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit? Tadi kita tahu sungai Kerit ini terletak sebelah timur sungai Yordan. Ini sungai kecil. Kalau sungai kecil, bibit airnya juga kecil. Tapi kok disuruh pergi ke sungai yang kecil, sungai Kerit? Kita bisa mengerti maksudnya. Supaya Elia mengandalkan Tuhan. Sampai di sini kita mengerti. Kalau persoalan itu kita alami bukan karena kesalahan kita, Tuhan suruh kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ternyata di sungai Kerit Tuhan suruh burung gagak untuk memelihara Elia. Kita baca ayat 6. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi Elia ini dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit, minum air sungai Kerit. Kok enggak sakit ya? Air tidak dimasak, air sungai Kerit. Dia makan roti serta daging yang dibawa burung gagak. Tidak dijelaskan bagaimana wujudnya roti. Tapi di Tuhan suruh burung gagak bawa daging untuk melihara Elia. Kalau bicara burung gagak, ini burung yang najis, burung yang tidak disukai, suaranya juga tidak disukai, tapi disuruh Tuhan memberi makan Elia. Kita bisa mengerti, kadang dalam persoalan yang sulit, orang yang tidak kita sangka-sangka, Tuhan bisa suruh untuk memberkati kita. Amin. Tuhan bisa suruh. Tidak mustahil. Kalau kita melihat secara logika, burung gagak kalau ada daging, ya dimakan sendiri. Tapi ternyata tidak. Tuhan suruh diberikan kepada Elia. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib dan di waktu yang tepat. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib di waktu yang tepat. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib.
Jangan takut. Kita akan masuk tahun 2024 bukan? Tuhan punya banyak cara. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib dan di waktu yang tepat. Kita baca ayat 7 sampai ayat 8. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Orang bisa berpikir gini, kenapa Tuhan? Tuhan kan maha tahu. Kalau Tuhan tahu sungai itu kecil, kenapa Elia disuruh pergi ke sungai yang kecil, sungai Krit? Kalau Tuhan maha tahu bahwa sungai itu akan jadi kering, karena memang debit airnya sedikit, dan tidak turun hujan, pasti akan kering. Kenapa Tuhan suruh dia harus pergi ke sungai Krit? Sungai Krit, Tuhan mau bukan jadi andalan Elia. Tuhan juga mau kalau Tuhan katakan suruh orang lain memberkati kita, jangan mengandalkan orang. Andalkan Tuhan, maka Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk memberkati kita. Nah, tapi di sini kita bisa mengerti, Tuhan mau Elia tidak mengandalkan sungai Kerit. Kadang orang dalam satu masalah ditolong Tuhan ya. Seperti Elia, sudah ada di sungai Kerit. Elia pasti rasa nyaman. Ada roti, ada daging, dipelihara siang malam. Ada kecukupan, ada sungai, ada air. Nah, tapi kita ingat, kalau orang mengandalkan sungai Kerit bisa kering. Maksud Tuhan supaya Elia mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita alami sesuatu, pertolongan Tuhan lalu kemudian pertolongan Tuhan seperti menghilang. Jangan ngomel sama Tuhan. Jangan menggerutu sama Tuhan. Karena Tuhan tahu supaya kita mengandalkan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan berfirman kepada Nabi Elia? Yang pertama, supaya Elia mengandalkan Tuhan. Supaya Nabi Elia mengandalkan Tuhan. Kalau dia alami ke sungai Kerit, di mana dia terima air di situ, dia bisa minum, kering. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, pekerjaan, kesehatan, kemapanan kita, seperti sungai Kerit, lama-lama kering. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Lalu kita melihat sekarang bagaimana Tuhan bilang begini. Kalau kita membaca ayat 8 sampai 9 lebih dulu, ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, sesudah sungai Kerit itu kering, Tuhan berfirman. Berarti Tuhan itu tidak pernah tidak terus melihat Elia. Tidak pernah tidak memperhatikan. Tuhan perhatikan, dia tahu. Waktu Elia alami kekeringan, sungai Kerit kering, Tuhan tahu. Dalam ayat 8-9 tadi dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi kenapa Tuhan suruh Elia pindah? Yang pertama, supaya Elia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita membaca tadi ayat 8-9, Tuhan bilang pergi ke wilayah Sidon, ke daerah Sarfat. Ada seorang janda yang aku suruh nanti akan memelihara engkau. Berarti kita bisa melihat maksud Tuhan supaya Elia mengandalkan Tuhan waktu sungai Kerit kering. Yang kedua, supaya Tuhan pakai Elia sehingga janda Sarfat juga mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan seperti itu. Masalah belum selesai, tapi Tuhan suruh kita memberkati orang lain. Amin. Amin. Masalah belum selesai kok kita harus memberkati orang lain. Cara Tuhan kadang sulit diterima oleh nalar. Sungai Kerit kering, tapi suruh pindah ke Sarfat seorang janda. Orang pikir pasti kalau pelihara janda ini janda kaya. Sekali lagi cara Tuhan itu sulit dinalar, sulit
dilogikakan. Mula-mula Elia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Sungai Kerit kering. Lalu dia harus pindah ke Sarfat kepada seorang janda supaya janda ini memberi makan Elia. Kadang-kadang kita pikir aneh ya, kenapa gak orang yang kaya? Bagi Tuhan tidak ada yang aneh. Logika kita saja yang berkata aneh. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa janda ini? Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam gedi supaya aku minum. Waktu Elia masuk ke desa Sarfat, maka dia lihat seorang perempuan, seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Kenapa Elia bisa berkata, coba ambil aku bagiku sedikit air dalam kendi? Saya yakin Tuhan yang bicara, itu loh janda yang aku suruh pelihara kamu. Mari kita berpikir. Karena Elia berkata, coba beri aku sedikit air. Kenapa Elia bisa berkata begitu? Karena Elia tahu itu janda yang Tuhan suruh. Kenapa Elia tahu? Karena Tuhan beritahu kepada Elia. Kadang kita merasa tidak terima dengan cara Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku alami sesuatu, aku perlu sesuatu. Kok justru Tuhan perlihatkan aku yang sama dengan aku? Janda ini adalah janda yang miskin. Sedang mengumpulkan kayu api. Untuk mengumpulkan kayu api atau kayu bakar itu, untuk mengolah tepung atau penganan yang ada di rumahnya, dia harus pergi keluar. Harus mencari di luar. Benar-benar dia janda miskin. Sampai di sini kita mengerti. Kalau Tuhan sampai menolong Elia melalui janda ini, supaya Elia tahu bukan karena janda itu, tapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Kan tidak mungkin janda ini bisa menolong Elia. Tidak punya apa-apa. Nah, kalau kita diperhadapkan seperti ini, hanya bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dan hadapi. Dalam ayat 11, janda ini menjelaskan benar-benar dia janda yang miskin. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Waktu Elia berkata, beri aku roti sedikit. Janda ini jujur. Dia bilang, aku tidak punya, aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku cari kayu bakar, aku mau mengolah, memakannya, kemudian setelah itu tidak ada lagi yang dapat kami makan, maka kami akan mati. Seperti tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup. Bukan tidak mau hidup, tapi tidak ada yang dapat dipakai untuk hidup. Kembali dalam ayat 9b dikatakan, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Tuhan punya firman dan rencananya yang rasanya tidak masuk di akal, lalu kita benturkan dengan logika, maka kita pasti tidak alami pertolongan Tuhan. Logika berkata, bagaimana mungkin janda ini bisa memberi makan Elia untuk dirinya sendiri dan anaknya? Tidak cukup. Logika pasti berkata impossible, tapi iman berkata possible. Logika berkata tidak mungkin, tapi iman kita berkata mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bersorak bagi Dia.
Ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia bilang begini, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Itu artinya Elia tahu janda ini perlu makan, anaknya perlu makan. Tuhan bilang sama Elia, dan Elia berkata, buatlah aku sepotong kecil. Itu artinya janda ini harus mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Karena jelas dari perkataan ini, janda ini tidak akan kehabisan walaupun berkurang karena dipakai untuk memberkati Elia. Janda ini mendengar suara Tuhan melalui Nabi Elia. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan suara itu juga kita dengar pagi hari ini. Apapun persoalanmu, persoalanku, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Buatlah lebih dahulu bagiku, baru keluargamu. Iman atau logika? Logika atau iman? Jangan sampai kita membenturkan logika dengan iman. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 15 sampai ayat 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Ketaatan janda itu. Ketaatan firman, bukan kepada Elia. Karena Elia disuruh Tuhan menyampaikan firman. Kita juga mendengar firman. Kita bukan kepada pembawa firman, tapi kepada firman yang kita dengar. Ketaatan janda ini membuat mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli tidak habis. Kenapa bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena buli-buli yang dimiliki oleh janda itu, bukan. Bukan karena janda itu punya buli-buli yang berisi minyak dan katakan tepung dalam tempayan. Mujizat itu terjadi karena firman Tuhan yang Elia sampaikan. Jadi waktu janda itu mendengar, jangan takut, imannya timbul. Buatlah sedikit kecil untuk aku, baru untuk kamu. Waktu dia mendengar, mujizat belum. Tapi waktu dia ambil tepung, lalu dia mulai ambil minyak, disitulah terjadi mujizat. Saya percaya mujizat itu terjadi waktu janda ini ambil tepung, dia remas, lalu dia di adonan, kemudian dia goreng. Mujizat terjadi. Jadi jangan takut, Tuhan adalah pembuat mujizat. Minyak dalam buli-buli atau tepung dalam tempat itu hanya alat untuk mujizat. Tapi jelas adalah waktu janda ini melakukan. Dia lakukan karena dia punya keyakinan akan firman. Waktu dia lakukan, baru saat itu mujizat terjadi. Kita punya iman, tapi kita harus punya perbuatan dari iman itu. Kita juga akan masuk tahun 24, tapi jangan takut. Kita punya persoalan, jangan takut. Asal persoalan itu bukan karena kesalahan kita. Kita tahu dunia semakin hari semakin gelap. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Kita lihat contoh yang kedua. Minyak seorang janda. Masih tentang minyak.
Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi dalam kisah ini, sekarang pada zaman Elisa, ada seorang janda miskin. Nah, janda ini menanggung hutang suaminya. Dikatakan suaminya takut akan Tuhan. Dan ini kekurangan, dia harus menanggung hutang suaminya. Dan Alkitab mengatakan penagih hutang hendak mengambil kedua anaknya menjadi budak untuk melunasi hutang suaminya. Nah, dia tahu kalau anakku diambil jadi budak, yang pertama terpisah dengan aku. Yang kedua, anakku tidak punya kemerdekaan. Jadi budak, pada waktu itu masih ada perbudakan. Dan kalau tidak dibebaskan akan jadi budak sampai mati. Kita juga punya keluarga, bukan? Tuhan mau kita yang sudah dibebaskan dari dosa, dari budak dosa. Jangan sampai anak-anak kita jadi budak dosa. Kita mau mereka juga diselamatkan. Maka wanita ini, waktu dia tahu dia harus bayar hutang suaminya, dia datang sama Elisa. Dia bilang sama Elisa, tolong anakku, tolong aku. Orang akan mengambil anakku menjadi budaknya. Dia datang kepada alamat yang tepat. Kita juga harus datang kepada alamat yang tepat. Datang sama Tuhan, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, pasti ada jalan keluar. Kalau kita baca ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Janda ini janda miskin. Dia punya hutang. Dan anaknya akan diambil oleh penagih hutang sebagai budak. Dia cuma punya buli-buli, sebuah buli-buli. Atau tempayan buli-buli berisi minyak. Tidak ada yang lain. Waktu dia datang sama Elisa, maka Elisa bilang begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tuhan mau melalui Elisa. Janda ini jujur. Elisa minta kejujuran janda itu. Cara diberkati Tuhan adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan minta kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan berkata kurang, tapi sembunyikan yang lebih. Jangan berkata kurang, tapi tidak jujur dengan apa yang menjadi, apa yang Tuhan mau. Janda ini dia berkata jujur. Janda ini tidak punya apa-apa, kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Tidak banyak yang dia punya, cuma sedikit minyak. Firman Tuhan katakan dalam buli-buli itu. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Janda ini cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kalau janda ini berkata jujur, kalau Elisa mendengar janda ini jujur, kalau Tuhan tahu janda ini jujur, dia bilang apa adanya. Dia cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dia pikir itu apa ini? Aku gak punya tepung, cuma punya minyak. Kalau dijual pun berapa lakunya? Hanya sedikit minyak. Mungkin kita tidak tahu itu minyak sisa-sisa yang dulu penggorengan dan sebagainya. Kalau seandainya punya sedikit tepung misalnya, ya tidak cukup untuk membayar hutang. Untuk makan sendiri saja tidak cukup. Perkataan janda ini menunjukkan ketidakberdayaannya hadapi hidup ini. Ada orang-orang yang juga seperti ini. Tahun 23 aja aku susah Tuhan. Tepi,
pekerjaanku menurun. Apalagi tahun 24. Mungkin ada orang-orang seperti janda ini. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Semua habis. Cuma tinggal minyak dalam buli-buli. Bahkan kedua anaknya akan diambil oleh si penagih hutang dan dijadikan budak. Tapi waktu dia datang kepada Nabi Elisa, Elisa berkata, jangan takut. Janda ini jujur. Jujur, apa yang dia punya dia jujur. Dan kejujuran janda inilah yang membuat hidupnya berubah. Pertolongan Tuhan itu membuat dia berubah. Karena dia jujur. Ayat 3. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi janda ini sudah punya minyak cuma sedikit, gak punya bejana, gak punya buli-buli, cuma sedikit. Lalu dikatakan, minta kepada tetanggamu, jangan sedikit, jangan terlalu sedikit. Artinya apa? Tuhan sudah tahu, Elisa sudah tahu, berapapun bejana yang disiapkan janda ini, pasti penuh dengan minyak. Karena Tuhan mau berikan mujizat. Maka Elisa berkata, jangan terlalu sedikit. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan terlalu sedikit. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bejana ini cuma wadah tempat. Orang cuma perlu sekarang di dunia, nanti sesudah waktunya dipanggil juga tidak akan perlu apa yang ada di dunia ini. Jadi untuk terima berkat memang harus ada bejana. Tuhan bilang, aku akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kalau Tuhan berkati, Tuhan tidak berkati sedikit. Ini firman. Aku akan memberkati. Coba kita baca Maliaki 3 ayat 10 berkata begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kalau Tuhan buka sampai tidak muat. Kita lihat sudah waktu disodorkan bejana kosong kepada Elisa. Minyak itu dituang terus. Akhirnya Elisa berkata, mana ada lagi satu lagi. Ternyata minyaknya itu tetap mengalir. Dilihat tidak ada bejana, lalu minyak itu berhenti. Jadi Elisa tidak mau janda ini hanya tunggu waktu. Minyak habis, lalu mati. Jangan sampai kita tidak bergerak. Jangan sampai kita cuma tunggu waktu, pasrah dengan keadaan. Jangan sampai iman kita tidak bergerak. Elisa mau supaya janda ini mendahulukan Tuhan. Buatlah dahulu untuk aku, baru kemudian anak-anakmu. Itu artinya firman Tuhan yang kepada janda itu, pasti engkau dipelihara. Firman Tuhan bilang, buatlah dulu untuk aku, baru kemudian anak-anakmu. Artinya minyak itu tetap akan terus mengalir. Lakukan itu. Dan kita bisa melihat bejana-bejana itu dikumpulkan, tapi tidak ada lagi. Minyak itu berhenti. Jadi Elisa mau janda itu imannya bergerak. Pergi dan minta bejana-bejana kosong dan jangan sedikit. Waktu Elisa bicara, janda itu mengimani. Belum mujizat. Waktu Tuhan bicara melalui Elisa dan didengar oleh janda itu dan diimani, belum. Tapi waktu janda ini pergi, kumpulkan, disitulah mujizat terjadi. Minyak itu tidak habis sampai semua bejana-bejana itu penuh. Kita percaya firman Tuhan tidak berubah. Orang mungkin berkata, melihat apa yang dilakukan oleh janda ini. Punya minyak cuma sedikit. Kok harus pergi ke tempat-tempat tetangga. Minta
katakan kalau sekarang kaleng atau kata bejana itu yang kosong, orang bisa pikir wanita ini bisa-bisa depresi berat. Sudah gak ada yang bisa dimakan, kok minta tempat kosong. Cara Tuhan kadang sulit dinalar. Tuhan mau dengan cara itu semua tetangganya melihat mujizat Tuhan. Artinya janda ini jadi saksinya Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan. Elisa mau janda ini mempraktekkan imannya. Ayat 4 dikatakan begini. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi sudah lihat, waktu janda ini tutup pintu kamarnya, mujizat mulai terjadi waktu minyak itu dituang. Waktu bejana dikumpulkan, waktu pintu ditutup, waktu minyak dituang, terjadilah mujizat. Bejana itu penuh dengan minyak. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Kalau untuk hidup kita juga pasti tolong kita. Apakah karena bejana-bejana itu minyak itu terus mengalir? Tidak, sah. Sekali lagi bejana itu alat, sah. Buli-buli itu alat. Tapi mujizat terjadi waktu janda ini meyakini firman dan menuangkan minyak itu. Begitu juga dengan janda Sarfat. Waktu dia buat roti, saat itu mujizat terjadi. Waktu dia mau berikan kepada Elia, waktu dia mengerti firman, dia buat roti, dia goreng dengan minyak, mujizat terjadi. Jadi apa yang membuat minyak itu terus mengalir? Yang pertama, karena janda itu mau dengar firman. Apa yang dia dengar dari Elisa, apa yang dia dengar juga dari Elia yang pertama. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau dengar firman Tuhan, iman kita pasti kuat. Yang pertama karena janda itu mau dengar. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, terus setia sama Tuhan, pegang firman Tuhan. Janda ini mau dengar firman. Yang kedua, minyak itu terus mengalir karena janda itu mau melakukan firman. Dia kumpulkan bejana itu dan dia tuang minyak itu. Dia imani, iman dan benar. Terjadi mujizat. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Persoalan apapun, masalah apapun, soal ekonomi, pekerjaan, dan apapun. Mari kita kembali kepada firman. Tidak mustahil bagi Tuhan. Asal kita mendengar firman, mengimani firman, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit. Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang terbaik. Sementara kita menyanyi, kita persiapkan perjamuan kudus. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, imani, katakan teman-teman, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi kami Tuhan. Apapun persoalan kami, asal kami taat kepada firman-Mu, asal kami mengutamakan Engkau, asal kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, umat-Mu. Engkau mengerti, Engkau peduli Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat roti tubuh-Mu. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Mari dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu. Engkau mati bagi dosa kami. Engkau keluarkan kami dari perhambaan dosa. Engkau selamatkan kami. Engkau ampuni kami. Biarlah kami sesuai berjalan dengan firman-Mu. Angkat tawa lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada korban kemuliaan korbanmu. Tidak ada korban sebesar korbanmu. Tidak ada korban sesuci korbanmu. Kau korbankan dirimu. Kau selamatkan kami. Tuhan, tolong supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami sadar kami milik-Mu. Engkau milik kami untuk selama-lamanya. Terus berkati umat-Mu. Terus jaga umat-Mu. Lindungi umat-Mu. Berkati umat-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang mereka persembahkan Tuhan berkati. Persembahan mereka, persembahan milik Tuhan juga Tuhan berkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami yakin Kau dengar doa kami. Kalau sebentar tinggalkan tempat ini, berkati umat-Mu. Tiba dengan selamat di tempat mereka masing-masing. Karena pertolongan Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.